that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maharani Ayuni, NIM 1830201206. Nah, saya di sini dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu telaah kurikulum, di mana dosen pengampunya Ibu Tiurida MPD. Nah, di sini saya akan bertugas untuk mewawancarai ibu guru, di mana ibu guru Cindy yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Aulia Cendekia. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video wawancara selanjutnya. Kekurangan kurikulum K13, ya yang pertama mungkin terkadang banyak siswa yang kurang aktif dalam memahami pembelajaran, karena dalam kurikulum K13 siswa itu dituntut untuk aktif dan bisa memecahkan masalah dan mencari jawaban sendiri. Setiap siswa kan berbeda-beda karakter. Ada yang siswa yang aktif dan ada siswa yang tidak aktif. Karakternya itu yang butuhnya perhatian dari guru. Mungkin inilah kelebihan dan kekurangan kurikulum K13. Karena pada dasarnya yang mencari jawaban itu adalah siswa itu sendiri. Begitu aja. Selanjutnya Bu, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK. Nah, penguatan pendidikan karakter, menurut Ibu nih cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Silakan Bu. Untuk yang nomor 4,
berkenaan dengan PPK. Ya. PK, penguatan pendidikan karakter. PPK pada kurikulum K13 yang pertama ya dari sekolah mungkin mengadakan seminar yang diisi oleh pemateri yang berpengalaman dan menguasai tentang kurikulum K13 karena banyak dari guru-guru yang masih bingung dalam mengenai kurikulum K13. Itu saya lihat, Bu. Baik Bu, selanjutnya apakah ada pelatihan dan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti ranah penilaian afektif, kognitif, psikomotorik atau isi rapat pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua, Bu? Silakan, Bu. Ya. Nomor 5, tentunya untuk saat ini ya pemerintah pusat dan daerah pastinya masih sudah mengadakan seminar atau bimbingan mengenai kurikulum K13 karena program kurikulum K13 itu baru, tentunya banyak yang guru-guru belum memahami baik raport, RPP, dan lain-lain. Dan ini sudah terjalan berbagai sekolah. Ya, itu saja. Selanjutnya Bu, menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru atau mereka belajar, terutama pada RPP One Pack? Oke. Yang nomor 6, persiapan guru. Ya, persiapan guru dan sekolah. Ya, tentunya kesiapan ini mungkin dari kepala sekolah atau yayasan itu lebih menyiapkan terkait dengan kurikulum K13 karena kita tidak bisa mengacu pada KPSP. Nah, sekolah baik kepala sekolah, guru dan juga siswa dituntut harus bisa dan kita harus mengikuti K13 yang bisa. Ya Bu, selanjutnya itu sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka belajar di dalam kelas, Bu? Silakan, Bu. Nomor 7, strategi yang mungkin yang pertama yang menginformasikan kepada siswa bahwa sistem pembelajaran itu merupakan kepada kurikulum K13. Artinya siswa dituntut untuk aktif dan lebih aktif dalam membaca yang bisa disampaikan oleh kepala sekolah secara hukum ataupun melalui wali kelas masing-masing. Itu aja. Baik Bu, yang selanjutnya menurut sumber yang saya cari, konsep belajar Merdeka USBN akan diganti dengan ujian asemen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugas seperti tugas kelompok, karya tulis dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Silakan, Bu. Baik, mengenai ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, ya tentunya ini sangat efektif karena yang sering terjadi sebelumnya ketika siswa ujian, terkadang materi soal yang memberikan kepada siswa berbeda dengan memberikan kepada materi sebelumnya karena soal ujian tersebut disediakan oleh peserta, bukan dari pihak guru yang bersangkutan saja. Baik Bu, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti
saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Baik, nomor 9, adanya COVID-19 atau Corona, ya otomatis sistem pembelajaran berubah, terutama dalam hal materi, pengumpulan tugas yang sekarang yang dilaksanakan ya mungkin secara online dengan menggunakan sistem online, ya mungkin begitu. Selanjutnya Bu, menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP, KTSP, K13 atau Merdeka Belajar One Pack? Silakan Bu. Yang terakhir, dalam pembuatan atau penyusunan RPP yang lebih mudah RPP KTSP atau K13. Mungkin menurut beberapa guru atau lebih banyak termasuk teman-teman juga, teman-teman sekolah guru, tentunya yang lebih mudah itu adalah pembuatan RPP KTSP, karena dalam pembelajaran KTSP tersebut guru yang membuat materi dan guru juga yang mencari bahasan materi dengan mudah dan jelas, dan sehingga murid-murid itu dapat memahami dengan jelas. Ya, mungkin saja. Baik Bu, selesai sudah pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Maaf Bu kalau mengganggu waktu istirahat Ibu. Sinta akhir Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah hasil dari wawancara dari Ibu Cindy Ovita Ramadona yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Aulia Cendekia. Nah, kesimpulannya dari hasil wawancara tersebut ialah masih ada beberapa sekolah menggunakan KTSP karena kenapa? Yang pertama, sekolah ini lokasinya di pedalaman, jauh dari jangkauan pemerintah. Tentunya kecanggihan teknologi masih kurang karena K13 dan KTSP sendiri itu cukup jauh berbeda. Nah, KTSP itu mengacu pada guru yang berperan aktif. Nah, selanjutnya yaitu tentang adanya wabah COVID-19 atau Corona. Jadi, adanya wabah Corona ini siswa dialihkan pembelajarannya melalui online, seperti melalui aplikasi Zoom, jika mau tatap muka lewat aplikasi Zoom, grup WA. Jadi, grup WA itu fungsinya guru memberikan tugas dan di-share di grup WA tersebut, dan siswanya mengerjakan di rumah masing-masing. Nah, itulah wabah corona ini dikasih tugas seperti itu karena disuruh di rumah aja. Dan juga menurut guru yang diwawancarai tadi, RPP yang paling mudah itu KTSP karena KTSP itu guru yang membuat materi dan mencari pembahasan materi. Itulah kenapa RPP mudah untuk disusun. Nah, bedanya dengan K13 itu guru harus mengetahui dulu karakter siswa dan melihat kelebihan siswa tersebut. Jadi, itulah kenapa guru amat sulit untuk menyusun RPP. Mungkin itu saja hasil wawancara pada hari ini. Apabila Sinta ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That little mouse, 'cause I'm an albatross.